Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan Ibu. Pada video kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang praktek linked list. Check it out. Masih ingat ya, linked list adalah suatu bentuk struktur data, berisi kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis dan terbatas. Terbatasnya itu sampai dengan 0 ya. Seperti itu. Are you ready guys? Ready. Nah, bentuknya linked list seperti ini. Kita lebih tepatnya pada video ini itu single linked list non-circular. Nah, jadi tiap node ada data dan pointernya. Data pointer. Check it out. Di sini Ibu sudah menyiapkan ini ya, SLL 4115.4116.py. Silakan kalian bikin file.py. Pertama kali, nah kita membuat ADT dari node-nya dulu. Kita buat class node, lalu object. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ADT ya. Nah, pertama def main init. Masih ingat nggak ini tuh buat apa? Yang init ini untuk konstruktornya. Self, pertama data sama dengan node dulu, dan next node itu pointernya itu ya, sama dengan node juga ya. Di dalamnya self.data sama dengan data, self.next node sama dengan next node. Nah, ini Ibu kasih keterangan-keterangan ya tiap codingnya. Kelas untuk node. Ini konstruktornya. Konstruktor itu fungsi yang selalu dipanggil saat pertama kali membuat atau memanggil ADT node, seperti itu. Sekarang kita akan membuat metode atau function untuk mengambil data dari node. Def get node self. Kita return self.data. Setelah itu kita lagi mengambil data, bukan data lagi ya, tapi node berikutnya. Def get next, kita kasih nama get next, lalu self return self.next node. The last menentukan node berikutnya. Ingat def juga, kita bikin function lagi, set next self, lalu new next. Di sini kita self.next node sama dengan new next, seperti ini. Data itu untuk datanya, next node itu untuk pointernya, itu kelas untuk node. Nah, sekarang kita membuat kelas untuk single linked list. Single linked list non-circular ya, jadi dia tidak berputar. Dia dikatakan single karena pointernya satu aja, dan dikatakan non-circular karena tidak kembali lagi ke node awal.
Pertama, kita buat kelas linked list object. Lalu seperti biasa, dev init kita buat konstruktornya dulu. Dia akan dipanggil kalau si objek linked list itu akan dibuat seperti itu. Pertama, head itu pointer yang menunjuk ke awal node, dan tail pointer yang menunjuk ke akhir node. Kita buat dia non semua dulu. Self.head sama dengan head, self.tail sama dengan tail. Nah, kita lihat dulu ya yang PPT. Tadi kita untuk class node sudah membuat ini data dan next node. Lalu kita tadi membuat yang single, kita membuat tail dan head. Nah, kita membuat first itu bisa dikatakan juga head, dan last itu bisa dikatakan juga tail. Nah, ini list kosong ya, waktu pertama kali kita menginisialisasi linked list. Nah, pertama kita akan mencoba untuk menambah ya. Menambah node baru. Dari depan. Kita buat dev. Tambah depan. Gini aja, tambah, karena semua pakai underscore, kecil aja deh. Nah, ini kita buat tambah depan, kita buat self datanya. Gimana tambah depan tuh? Sekarang kita belajar step by stepnya dulu ya, dari menambahkan data di depan. Jadi, if link masih kosong, maka head sama tail, nah dia menunjuk ke node yang baru atau node yang baru yang telah kalian isikan. Next, jika link list sudah terisi, maka ini pertama buat node baru ya, buat node baru tadi misal dari 10 kita mau nambahkan 5 di depannya, buat node baru 5. Lalu, next dari node baru menunjuk ke head. Nah, seperti ini. Lalu head menunjuk ke node baru. Nah, begitulah step by stepnya. Paham ya sekarang ya? Lanjut lagi nih, misal tadi kan ada sudah 5 dan 10, sekarang nambah lagi 1 di depan. Jadi, pertama kita siapkan dulu new node 1 ya, dengan data 1. Nah, lalu next dari new node dia mengacu ke head-nya. Karena head mengacu ke 5, maka 1 langsung mengarah panah ke 5. Lalu head-nya dipindah ke 1. Seperti itu. Easy kan? Jadi new node sama dengan node data. Nah, ini tuh inisialisasi node baru dulu. Nah, kita bikin kotak. Yang pertama isinya data dan satu isinya pointer dulu ya. Lalu, if self.head is known, jika head kosong, maka self.head sama dengan new node, dan self.tail sama dengan new node juga. Selain itu, kalau tidak kosong, maka new underscore node dot set next self.head, lalu self.head
sama dengan new node. Nah, kita simpan seperti itu. Lalu kita tampilkan ya, biar kita tahu gimana sih data itu setelah diisi atau dikurangi nanti. Tampilkan isi dari linked list. Pertama, def show data. Self, dia tidak perlu inputan ya. Nah, sekarang step by step dalam show data. Yang pertama ini ya, misal ada 10, 20, dan 30. Pertama, current itu diletakkan pada head, maka current letakkan pada yang data 10. Setelah itu, tampilkan datanya 10. Lalu current yang baru menuju ke next dari current yang lama, maka current sekarang ke 20 dan munculkan 20. Next lagi, current yang baru nih, current yang baru akan menuju ke next dari current ya. Next dari current adalah 30, maka current yang baru ada di 30. Dan show 30 atau print 30. Seperti itu step by step dalam menampilkan data. Lalu pertama print. Tampilkan list data. Nah, seperti ini. Lalu kita buat current node sama dengan self.head. Jadi pertama kali itu ada di head ya. Lalu if self.head is known, kalau kosong ya, maka print data masih kosong. Lalu else, kalau isinya ada. Pertama kali kita loopingnya while current node is not known. Kalau yang kita tunjuk itu tidak kosong, maka print current node dot data seperti itu. Lalu kita kasih spasi ya. Lalu kita kasih n sama dengan petik 2 agar dia tidak nge-enter seperti itu. Lanjut, current node sama dengan current node dot next node. Kita simpan. Nah, di sini kita udah belajar untuk tambah dan show. Mari kita coba ya. Nah, ini kita buat dulu main menu. Nah, di sini kita tulis jadi biar bisa ngelooping, pilih sama dengan Y. While pilih sama dengan Y, maka os.system itu kita kayak memerintahkan kepada CMD ya. Kita memerintahkan kepada CMD untuk CLS. CLS itu apa? CLS itu clear screen. Jadi kalau kita mau memanggil os.system, jadi kita harus memanggil dulu di sini import os.
import OS. Saya selalu balik ke sini, hapus tulisan di CMD, lalu print. Kita bikin kayak menu gitu. Menu aplikasi linked list. Lanjut, kita juga menuliskan ini ya, tambah, oh petik, makanya kok kuning, 1 tambah depan. Nah, ini tuh ada banyak fungsi, nanti akan ada 7-8, dan yang nomor 7 itu tampil. Jadi ini Ibu langsung tulis ke dari 1 langsung 7 ya. 7 tampil data. Ini dipasin aja biar cakep. Nah, sip. Kita print lagi, letakkan sini. Lalu kita tanya, apakah pilihan Anda seperti itu? Pilihan sama dengan str input Kalau input itu sudah str ya guys, jadi langsung aja ke input. Silahkan masukkan pilihan Anda. Nah, seperti itu. Setelah itu di if seperti biasa, if pilihan sama dengan 1, maka tambah depan ya. Nah, kita bisa menghapus lagi biar rapi. os.system apa tadi ya, cakep, CLS untuk menghapus tulisan yang ada di CMD. Nah, lalu ditanya ini objek input, masukkan data yang ingin Anda tambahkan di depan. Nah, lalu ya kita baru panggil self dot apa tadi, tambah depan ya, self dot tambah depan. Dalamnya ada obj atau objek. Nah, seperti itu. Setelah itu kita tampilkan ya. Nah, kita tampilkan berarti kita tinggal panggil aja self dot show data. Di save. Yay. Nah, lanjut, setelah itu kita buat yang mainnya. If name sama dengan main. Lalu kita buat variabelnya l.linkedList. Jadi ini membuat objek ya. L itu objek linked list. Lalu l.main menu. Save. Mari kita run. Bismillah ya. Run file in terminal. Silahkan masukkan pilihan Anda. 1. Masukkan data yang ingin tambahkan di depan. Misal 1 juga. Nah, ini dia kan. Nah, ada 1 ya. Ini oke, kita tambahin lagi. Depan 2. Nah, dari 2 sekarang
jadi 1 ya tadi pertama, sekarang jadi 2 lalu 1 karena sudah ditambah depan seperti itu. Nah, oke deh. Ini Ibu perbaiki dulu ya, berarti ini kurang nge-enter nih di sini. Nah, setelah looping print. Nah, terus ini mending tampil datanya kalau kita udah pencet nomor 7 aja. Jadi elif, kita kasih elif pilihan sama dengan 7, yes. Self show data, Ctrl X. Save. Mari kita coba Ctrl C biar dia nge-break gitu. Nah, lalu kita run lagi dengan kita kursor naik lalu enter. Masukkan pilihan Anda 1. Masukkan data yang ingin Anda tambahkan di depan 1. Tambahkan data 7. Show datanya dia. Sebentar ya. Nah, oke, lalu tadi kan langsung hilang kan? Nah, karena langsung hilang, ini Ibu perbaiki lagi codingnya else. Ini jika tidak memilih 1 atau 7, maka pilihnya N. Kalau N, maka akan keluar dari looping, seperti itu. Terus, setelah keluar dari looping, kita disuruh lagi pilih sama dengan input. Ingin melanjutkan, kalau iya maka ketik Y, kalau tidak maka ketik N. Nah, kita coba lagi Ctrl C. Oke, kita naik kursornya 1. Apakah melanjutkan? Yes. Nah, tampil data 7. Nah, listnya ada 1. Yes, tampil lagi. Aku mau nambah lagi Ibu. Mau nambah angka 2. Yes. Tampil data. Ya, 2, 1. Seperti itu ya. Oke, next Ibu mau menambahkan untuk yang show data. Show data tuh Ibu pengennya dia ada panah-panahnya gitu. Nah, panah-panahnya gimana? Untuk membuat panah-panah, maka kita harus mengetahui size dari si note tersebut. Nah, untuk mencari size-nya, yuk kita buat. Nah, kita bikin def size. Def size data self. Setelah itu mari kita copy aja dari sini. Oke, current sama dengan self.head if. Oke, kita S sama dengan 0 dulu. Kalau ini kosong berarti S-nya tetap 0. Lalu well current ini tidak print tapi nambahin ya. Lalu setelah itu return S. Nah, kita coba sekarang kita pelajari panjang data. Bagaimana sih cara step by step untuk mengetahui si panjang data tersebut. Seperti biasa, S sama dengan 0 dulu, jadi defaultnya 0. Lalu current letakkan pada head. Dan S sama dengan 1. Lalu, ini current dia berpindah ke next current.
Next current mana? 20 ya, jadi currentnya pindah ke 20. Jadi S-nya nambah jadi 1 lagi, jadi 2. Lalu, ya, pindah ke 30 ya, karena next current yaitu 30. Nah, S sama dengan 3, karena sudah ada detail, maka selesai. Seperti itu, guys. Nah, kita coba, misal yang nomor 7, kita size data. 8, size data. Oke. Kalau size data, alif pilihan sama dengan 8. Nah, lalu print. Karena dia fungsinya mengembalikan suatu angka, maka harus ditampung ya. Panjang data sama dengan, lalu kita panggil self.size data. Oke, kalau pakai koma nggak usah pakai spasi lagi. Coba kita save. Kita run. Masukkan pilihan size data. Nah, size-nya 0 ya, karena tidak ada data ya. Yes. Coba mau ibu tampilkan 7. Nah, dia juga tampil data masih kosong karena tidak ada datanya. Yes. Tambah data di depan 1. Iya. Lalu 2. Satu lagi. Kasih 2. Iya. Size-nya ya. Nah, panjang datanya 8 karena tadi ada 1 dan 2. Lalu, ibu kan mau memodifikasi untuk yang tampilan show datanya ya, guys. Show data. Show data, ibu mau. Nah, urutannya kalau yang akhir tidak pakai panah ya. Jadi, ini ukuran data sama dengan panggil self.size data, lalu urutan sama dengan 0. Lanjut di sini if urutan sama dengan ukuran data min 1, maka print nun. Jadi kalau terakhir itu dia akan ngeprint nun, tapi kalau enggak terakhir maka dia akan ngeprint panah. Seperti itu. Nah, ini ibu ganti panah. Coba ya, setelah kita dimodifikasi, Ctrl C, mas tambah data, oke. 1. Yes, tambah data lagi. 1. 2. Sekarang size-nya dulu 8. Oh, size-nya ada 2. Sip. Lagi, lalu tampilkan data 7. Nah, seperti ini ya. 2, lalu dia mengarah ke 1, dan 1 ini harus mengarah ke nun. Tapi kok nunnya nggak mau ya? Yo, coba yo. Coba ibu perlihatkan dulu. If urutan sama dengan 0, if urutan sama dengan ukuran data minus 1, print nun. Oh iya, urutannya belum di plus guys. Urutan plus sama dengan 1 sama dengan urutan plus 1. Jadi kalau ini tuh, nah ini panjangnya seperti itu ya, singkatnya yang ada di sebelahnya. Mari kita coba lagi, Ctrl C, lalu kita run lagi, tambah data 1, iya, tambah data 2, iya, lalu tampil.
Yes, pas. Jadi 2 dia mengarah ke 1 pointernya, lalu yang 1 dia mengarah ke none karena sudah tidak ya, sudah tidak mengarah ke siapa-siapa lagi. No. Nah, lanjut. Paham ya, insya Allah ya. Oke deh, lanjut karena tadi sudah tambah depan, sekarang kita mau tambah belakang ya. Yep, sekarang step by step dalam menambahkan data di belakang. Kalau linknya masih kosong, maka tinggal tunjuk aja ya head di new node dan tail juga ada di new node, seperti itu. Lanjut, jika linknya tidak kosong, ingat head sama tail masih di 10. Misal kita mau nambah 20, maka siapkan dulu node-nya 20. Lalu, nah, next dari node tail menuju ke node baru. Next dari node tail menuju ke node baru, lalu tail menuju ke node baru seperti ini. Asik kan? Contoh lagi yuk. Misal dari 10, 20 dan kita mau nambah 30, maka yang 30 itu kita buatkan new node dulu. Lalu next dari tail, nah ini tailnya kan ini ya. Next dari tail menuju ke new node. Setelah itu tailnya ke new node. Wow, so easy man. Nah, ini di sini aja. Def tambah belakang self dan juga data sama new node sama dengan node data. Lalu if self dot head sama is none atau kosong, maka sama self dot head sama dengan new node, self dot tail sama dengan new node juga. Lanjut ya, else-nya kalau dia nggak kosong, maka self dot tail dot next node sama dengan new node dan self dot tail sama dengan new node. Nah, seperti itu. Typo guys. Lalu kita tambahkan di main menunya. Jadi yang kedua itu tambah belakang ya. Nah, tambah belakang. Jadi kita harus nambahin elifnya juga. Nih, elif. Pilihan sama dengan 2. Input masukkan data yang ingin Anda tambahkan di belakang. Lalu panggil self tambah belakang. Save. Kita coba ya. Kita naikkan kursornya, enter. 2 tambah belakang. Oh, ya eyalah ibu. Elif. Ini 2. Save. Ini Ctrl C. Lalu di run. Tambah belakang. 1. Yes, tambah belakang lagi. 2. Yes, lanjutkan lalu tampil. Nah, jadi 1 dan 2 ada di belakang. Kalau tadi kan 1 lalu 2 ada di depan ya. Sekarang 2 ada di belakang. Seperti itu guys untuk tambah belakang. Lanjut yaitu mencari data.
sini ya, Ibu kasih di sini ya. Dev mencari data. Self data. Lanjut ke step by step mencari data ya. Misal kita mencari data 20. Pertama kali kita harus membuat dulu variabel false. Next, kita akan mencari tahu step by step mencari data ya. Misal kita mau mencari data 20. Yang pertama kali kita harus membuat variabel found dengan false. Found yang berisikan false masuknya, seperti itu. Lalu masih menggunakan current, pertama current diletakkan di head. Lalu dicari tahu nih, apakah data di current itu sama dengan yang kita cari? Apakah 10 sama dengan 20? Maka tidak seperti itu. Maka kita lanjut lagi. Dan found tetap sama dengan false. Sekarang currentnya pindah ke next node. Jadi sekarang currentnya ada di 20. Nah, apakah data yang ada di current sama dengan data yang kita cari? Apakah 20 sama dengan 20? Iya, benar. Maka dari itu, found sama dengan true. Kita berhasil menemukan 20. Lanjut. Kita buat dulu current sama dengan self.head. Jadi, kita berada di head. Ini maksudnya membuat pointer baru menunjuk ke node yang ditunjuk oleh head. Seperti itu. Lalu seperti biasa, kalau lanjut seperti biasa, kalau cari itu ada found dulu ya. Found itu false pertama dulu ya. Lalu looping. While selama current dan found is false. Jadi kalau salah atau found-nya masih belum ditemukan, maka di looping. If current dot get data wait ini Ibu typo, harusnya kan Ibu mengetik current.getData, tapi kok nggak muncul di submissionnya itu, di suggestionnya. Nah, Ibu ini salah, ini harusnya get data. Nah, karena di node itu ada data dan pointer. Get data ship if current.getData sama dengan data, maka found true karena sudah ketemu. Lalu print current dot data. Lanjut, kalau enggak ketemu guys, maka disuruh untuk next lagi atau mencari lagi. Current dot get next. Then return found. Save seperti itu. Lanjut kita di main menunya ditambahin cari data ya. Nomor 3. Cari data. Nah, jadi di sini elif
pilihan 3, masukkan data yang ingin Anda cari. Lalu self cari data. Seperti itu, mari kita run. Oh, mencari data. I see. Mana ya tadi mainnya? Nah, pantesan kok merah-merah. Nah, save. Run. Tambah belakang. 1, yes. Setelah 9. Oh enggak, ya ingin melanjutkan. Tambah data, ya. Tambah 9, ya. Mau tambah data lagi. 5. Jadi tadi berapa? 1, 9 sama 5 ya. Iya, ibu salah ngetik. Ulangi lagi. Tambah belakang. Masukkan data. Oh yes. Tambah belakang 9. 195 ya. Lalu tampilkan data dulu. 7 9 195, betul. Lalu ibu mau mencari data, 3 9 wis. Ibu mau mencari angka 9, apakah ketemu? Ada error nih guys. Iya, ini errornya ada di line 55. Kalau 132 118 itu kan ini ya pemanggilan main ya, jadi tidak. Dan 118 dia nggak ada yang salah juga karena dia hanya memanggil, jadi kita naik ke line 55. Nah, line 55, oh ya Allah, ternyata kurang ini next data karena memanggil metode ya. Nah, coba kita jangan lupa di save ya. Save, kita run. Tambah belakang. Tambah 8 misal, yes. Tambah belakang lagi 10. Yes, kita tampilkan dulu. Oke, betul 8 dan 10. Lalu kita mau cari data. Mau cari data 10. Nah, ada tuh data 10, maka menambahkan 10, maka dia ada. Coba ibu mau mencari yang enggak ada. 1 misal. Nah, enggak ada ya, enggak ditampilkan apa-apa karena dia juga tidak ada, seperti itu. No. Nah, lanjut, lalu kita ke tambah tengah. The last one untuk video kali ini. Nah, sekarang def. Tambah tengah. Self data. Nah, sekarang kita mau menambahkan setelah data 20 kita tambah dengan data 25. Ini tuh modifikasi dari yang tadi barusan atau mencari data. Pertama kali kita membuat variabel found sama dengan false ya. Lalu seperti biasa current diletakkan pada head terlebih dahulu. Dicari tahu nih apakah data di current sama dengan data yang kita cari atau apakah 10 sama dengan 20? Tidak. Kalau tidak, maka found tetap false dan current-nya berpindah ke next node. Jadi sekarang current-nya di mana? Ya, current-nya ada di 20. Kita cek lagi nih. Apakah data di current sama dengan 20? Iya, betul guys. Maka found sama dengan true. Nah, setelah ketemu nih, kita membuat ini. Buat node baru yang berisikan data 25. Nah, kita buat node baru dengan isi 25. Lalu, next dari node baru menunjuk ke next dari current. Ini kan baru ya, next dari node baru menunjuk ke next-nya current. Next-nya current kan 30, jadi kita surut, kita tarik. Nah, next dari node baru menunjuk ke next dari current. Setelah itu, next dari current menunjuk node baru. Next dari current tuh tadi ya, yang udah hilang ya, menuju ke node baru, seperti itu. Yay,
Udah selesai, begitu step by stepnya. Asyik bukan? Sama itu kita pakainya current ya. Current sama dengan self.head. Ini pointer ya guys ya, karena dia menunjukkan ke head. Lalu found sama dengan false. Sama juga while current and found is false, maka dicek dulu if current dot get data, ingat jangan sampai kelupaan ya, sama dengan Oke, if current dot get data sama dengan data, maka found true. Lalu objek 1 sama dengan, lalu kita tanyain dulu nih, input, masukkan data yang ingin Anda tambahkan. Setelah itu, nah maksudnya tuh kita mau nambah yang data itu urutannya ya. New node sama dengan node dari si objek 1. Lalu new node dot next node sama dengan current dot next node, and then current dot next node sama dengan new node. Else kurang titik 2 current lalu current dot get next, then return found. Oh ya, ini tuh bukan data, tuh bukan indeks, tapi akan dimasukkan setelah data yang kita inginkan. Coba misal kita tulis dulu sih yes. No, ini dulu. Tambah tengah. Empat tambah tengah. Nomor 4 ya guys. Empat. Masukkan. Nah, jadi itu maksudnya tambah data setelah data apa gitu. Nah, ini tambah tengah dot t tambah tengah. Save, kita coba ya. Klik kanan, run. Silakan masukkan pilihan Anda. Misal tambah dari belakang. Asal ya Ibu ya. 6 yes, belakang lagi 4 yes. Terus belakang lagi 8. Yes, kita tampilkan dulu 6, 4 sama 8. Nah, Ibu ini mau menambahkan data setelah 4. Yes, maka tambah tengah 4. Data setelah setelah data 4, Ibu mau nambahin 7. Yes, kita tampilkan ya.
Nah, alhamdulillah. Jadi 6, 4, lalu 7 dan 8. Yeay. Cukup sekian video tentang Linglist kali ini. Sampai ketemu pada video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.